Hai, masih bareng sama Aris Munadar di channel YouTube-nya Aris Munadar atau Pangeran Chat. Kali ini di sini saya tidak akan mengcover lagu, tidak akan menyanyikan sebuah lagu, tetapi ingin sedikit curhat tentang kejadian yang terjadi pada tanggal 28 Maret kemarin bertepatan hari Sabtu. Pada saat itu saya pulang arisan. Pada saat itu pulang arisan pukul 2. Kemudian istri itu menyuruh saya untuk membelikan sebuah buah. Istri membelikan saya menitip buah. Saya mampir ke toko buah. Habis itu ada orang telepon, ngakunya itu dari pihak Bank BRI. Habis itu saya angkat, katanya dapat undian elektronik, hadiah elektronik, disuruh mengambil di Bank BRI terdekat di situ. Awal mulanya saya nggak percaya. Kemudian pada saat itu orang itu kirim SMS, beberapa SMS kode itu masuknya ke BRI, Bank BRI persis. Dan pada saat itu 2 kali saya juga sempat bilang seperti ini, mas paling bohong loh. Dia itu meyakinkan saya, menghipnotis dan meyakinkan seperti ini, mas kalau bohong kenapa saya bisa mengirimkan kode-kode itu masuknya ke Bank BRI lah. Pada saat itu saya percaya, langsung ngahnya itu, oh iya punya saya BRI Britama, pengundiannya itu seluruh Indonesia. Saya percaya di situ. Habis itu dia minta 14 digit nomor yang ada di kartu ATM saya. Kemudian dia mengirimkan kode ketiga. Nah, di kode ketiga itu dia bilang, mas berapa kodenya yang saya kirimkan tadi? Saya sebutkan. Habis itu tiba-tiba ada transferan. Transferan itu keluar, ya Bank BRI, sama persis Bank BRI. Saya lari langsung ke Bank BRI, saya tanya satpam, katanya itu penipuan. Saya langsung menuju ke ATM, saya mau ambil uang yang tersisa. Pada saat itu masih 9 juta, uang saya 9 juta. Ternyata orang yang telepon itu bilang seperti ini, mas kok masnya ke ATM, jangan ke ATM, lihat sisi kiri atas mas, nanti kalau masnya sempat picat ATM saya nolkan, bilang seperti itu. Habis itu saya mau tarik uang itu, kemudian saldo tidak mencukupi, 12 juta ludes habis. Saya takut banget, saya lemes, tidak berani bilang sama istri karena takutnya drop. Yang tahu hanya kakak saya, ibu juga tidak tahu. Habis itu ATM orang itu yang menipu saya itu atas nama Sri Lestari, tapi asal daerahnya nggak tahu. Saya sempat Seninnya laporan ke kantor kepolisian, juga sudah diproses, kemudian minta surat laporan. Saya laporan ke Bank BRI juga sudah diproses juga. Saya juga terus habis itu ATM saya juga sudah diganti. Habis itu katanya Bank BRI juga proses pengecekan. Hari Selasa saya kembali ke kantor polisi lagi, katanya laporan saya malah hilang. Herannya itu laporan saya malah hilang, gak diteruskan kemana, tapi laporan saya malah hilang. Habis itu Rabu saya minta laporan lagi, buatkan laporan baru. Bank BRI juga minta laporan baru. Yang saya herankan seperti ini, di zaman-zaman seperti ini ibarat sudah ada orang mencari uang kesusahan dengan cara yang halal seperti itu, udah benar-benar ditipu seperti itu. Pokoknya ibarat memang ikhlas gak ikhlas, memang gak ikhlas banget. Cuma aku berharap seperti ini, kalau itu masih uang saya, aku yakin dia akan mengembalikan. Tetapi jika tidak,
aku yakin Tuhan akan mengembalikan atau menggantikan yang lebih dari itu semuanya. Tapi sumpah aku tidak ikhlas, entah itu siapa dia, nomor rekeningnya atas nama Sri Lestari, tapi nggak tahu nomor rekeningnya. Tapi Aris Manderto Sri Lestari mengirim dari saya ke Sri Lestari, mengirim sendiri tanpa saya mengirim 12 juta. Tolong yang merasa seperti itu, tolong kasihan orang yang bekerja keras mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Seandainya posisi jika itu adalah keluarga kalian yang kalian tipu, itu keluarga kalian yang ditipu, ibumu atau bapakmu yang ditipu, pasti kamu juga akan merasa sangat-sangat kecewa. Saya cuma setiap hari berdoa, semoga Allah itu memberikan sebuah keadilan dan menunjukkan keadilan kepada saya, dan semoga orang tersebut mendapatkan ganjaran yang seberat-beratnya. Jika memang masih rezeki saya mohon dan saya berdoa kepada Allah untuk membukakan hatinya, membukakan hati Sri Lestari itu. Dan jika masih rezeki dikembalikan, tapi jika tidak, aku yakin, pasti yakin janji Allah itu pasti ada. Allah akan menggantikan yang lebih dari itu semuanya, karena Allah tidak akan memberikan cobaan melampaui batas kemampuan hambanya. Karena saya juga sangat yakin banyak hadis ulama, banyak beberapa firman Allah yang menyatakan, ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa ada 5 orang yang bakal masuk neraka, termasuk itu orang yang menipu, termasuk itu mengambil hak orang, bukan haknya sendiri, mengambil hak orang lain. Tolong kasihan orang yang ditipu itu. Kamu menipu, iya dapat uang banyak, tapi orang yang kamu tipu tidak ikhlas. Diingat semua yang dosa-dosa, pasti kamu akan didoakan yang jelek-jelek, iya benar, tapi pertanggungjawabannya di akhirat nantinya. Oke, ini hanya sedikit curhatan saya pada tanggal 28. Saya cuma berharap ada kejelasan dari pusatnya itu seperti apa, harusnya bagaimana, karena itu juga masuknya SMS-nya juga ke Bank BRI juga. Saya juga berharap, sangat-sangat berharap kepada kepolisian juga bisa menangkap orang-orang yang seperti itu. Dia bisa melacak dari cybercrime. Saya juga berharap orang seperti itu juga taubat, bekerja dengan cara halal. Diingat, ini sudah benar-benar mendekati hari akhir. Hari akhir itu kita harus banyak-banyak selalu meminta ampunan pada Allah, selalu berbaik sangka, selalu berbuat baik. Pokoknya itu kita tidak boleh melakukan kejahatan. Kalau bisa itu harus benar-benar kita bertobat sebelum memang benar ajal menjemput kita, karena kita juga sudah yakin semua jodoh, rezeki, kematian, kehidupan, semuanya itu sudah diatur oleh Allah dan semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Oke, sampai jumpa di channel YouTube saya berikutnya.